Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini, saya akan bercerita arwah jenazah yang hilang. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Arumi dan Hendy tiba di halaman rumah Junaidi bertepatan dengan kembalinya Badrun dan yang lainnya dari Jalan Sutomo. Hendy langsung datangi keempat temannya karena merasa sedikit penasaran akibat melihat wajah mereka yang penuh kebingungan. Sementara Arumi kini sedang menemui Surti untuk menjelaskan alasan mereka berkumpul di sana sore itu. "Ada apa? Kalian kenapa? Apakah ada hal yang sedang kalian pikirkan, tapi aku tidak tahu?" tanya Hendy. "Kami baru saja dari Jalan Dr. Sutomo, Hen," jawab Badrun. "Iya, dan kami tampaknya tahu tentang asal mula hilangnya jenazah-jenazah di desa kita," tambah Muklis. Arumi mendengar jawaban-jawaban itu, begitu pula dengan Surti yang berada di dekatnya. Kedua wanita itu kini keluar dari warung untuk mendekat pada kelima pria yang masih berdiri di dekat meja bundar di halaman rumah. Arumi mengambil kursi untuk Surti agar bisa duduk dan tenang, sementara yang lainnya memilih duduk di atas motor yang terparkir. "Maksudnya bagaimana, Nak? Kalian bisa tahu asal mula hilangnya jenazah-jenazah di desa kita dari mana? Apakah ada yang memberi informasi?" tanya Surti sudah terlanjur penasaran. "Awalnya tadi kami pergi ke Jalan Dr. Sutomo di sana karena ingin tahu soal rumah yang megah yang dilihat oleh Rifka, Bu. Rumah itu tidak pernah kami lihat sebelumnya, tapi terlihat oleh Rifka, dan Rifka bahkan sempat mengambil foto rumah itu. Jadi karena penasaran, kami langsung mencoba pergi ke sana untuk mendatangi lokasi," jawab Junaidi sambil memperlihatkan foto dari ponselnya kepada Surti. "Oh, rumah mewah yang sering muncul dan menghilang itu ya? Yang ada di sebelah kandang ayam kan? Lokasinya cuma ada di rumput linggi, nggak ada bangunan apa-apa," ujar Arumi sambil tertawa pelan dengan santai. Semua tatap kini terarah pada Arumi setelah mendengar wanita itu tertawa santai dan kegelisahannya yang terjadi. "Loh, kok kamu juga bisa tahu soal rumah itu, Rumi? Aku sudah sering sekali lewat situ, tapi tidak pernah satu kali pun melihat rumah mewah itu, meski hanya satu kali," heran Junaidi. "Ya mau bagaimana lagi, Jun? Aku dan Rifka kan memang sama saja. Sejak lahir kami berdua sudah bisa melihat yang halus-halus, dan itu termasuk rumah gaib yang Rifka lihat tadi. Rifka hanya belum sadar saja kalau rumah itu adalah rumah gaib. Sementara aku sudah sadar sejak awal kalau rumah itu adalah rumah gaib," jelas Arumi. "Gimana? Coba diulang. Kamu dan Rifka sama saja, sama-sama sudah melihat yang halus-halus sejak lahir. Serius? Kamu nggak main-main kan soal yang satu ini?" tanya Badrun. Arumi pun menggelengkan kepalanya. "Aku nggak pernah bicara main-main soal ada yang nyangkut pautnya dengan hal gaib. Soalnya takut ada yang tersinggung pada kita semua di sini. Kalau sampai aku bermain-main dengan hal yang ada kaitannya dengan alam mereka, mereka ada di sekeliling kita setiap saat, dan aku selalu melihat mereka tidak menampakkan wujud. Kalau mereka sampai tersinggung dengan ucapan bohongku, maka kalian semua akan terkena imbasnya. Aku akan buat kerepotan menghadapi kemarahan mereka melalui diri kalian. Begitu pula dengan Rifka, dia juga sama seperti aku. Intinya, kami berdua punya kelebihan yang tidak bisa diumbar kepada orang lain secara terbuka demi menjaga mental kami agar tetap waras." "Berarti, selain arwah-arwah dari jenazah yang hilang di desa ini, kamu juga bisa melihat makhluk halus lainnya yang tidak menampakkan wujud?" tanya Hendy. "Iya, seperti itulah maksudku, Hen. Maaf kalau aku berani mengatakan hari ini. Aku hanya takut dicap kurang waras terutama olehmu,"
Aku Arumi, apa adanya." Hendy pun langsung meraih kedua tangan Arumi dan memegangnya dengan penuh kelembutan. "Kamu tenang saja, aku pun yang ada dalam diri kamu, aku pasti bisa menerimanya dengan sepenuh hati. Kamu nggak perlu takut, aku akan menilai buruk. Bagiku, semua yang ada dalam diri kamu hanyalah berisikan hal-hal terbaik dari Allah. Jangan pernah memusingkan penilaian orang lain," ujar Hendy berupaya meyakinkan Arumi untuk selalu percaya diri seperti biasanya. Manise cangkemmu, madu kuwi lho, kalah manise karo cangkemmu, Hen," omel Samsun tak segan-segan. Muklis menggebuk punggung Hendy dengan penuh keikhlasan, menggunakan karpet yang biasa Junaidi gunakan untuk bersih-bersih meja. "Cah edan, nggak peduli setan, yang penting cinta gitu. Buh, sakarepmu, Hen," tambah Muklis. Surti hanya bisa tertawa saat melihat Hendy dikomentari habis-habisan. Arumi hanya bisa melindungi Hendy dari serangan fisik, namun tidak mempedulikan dari serangan herbal. Arya dan Rifka tiba di sana tak lama kemudian. Keduanya bergegas dibantu oleh orang lain agar bisa kembali memakai pakaian yang mereka sebelumnya. Mencegah untuk dicurigai oleh Taufan yang mungkin saja sudah membuka kotak paket yang dia dikirimkan. Motor sewaan segera dikembalikan oleh Muklis, begitu pula dengan jaket kurir yang dipakai oleh Aryo dan Rifka. Keduanya orang tersebut kembali keluar rumah setelah berganti pakaian. Obrolan mereka masih berputar soal rumah gaib. "Oh, jadi rumah itu rumah gaib. Kenapa kamu nggak bilang sama aku sejak awal? Aku kan jadi bertanya-tanya sama Junaidi dan lainnya soal rumah itu," ujar Rifka saat membalas. "Ya, aku pikir kamu belum tahu. Akan melihatnya juga pasti seperti melihatnya, Rif. Kamu tahu sendiri kan, terkadang rumah gaib begitu enggak selalu bisa dilihat dengan mudah oleh orang-orang seperti kita berdua. Makanya, aku melihat enggak ngomong sama kamu, soalnya aku juga enggak ada bukti. Tapi, rumah gaib itu memang ada, Pak Lek Gofar. Hanya ya begitu. Beberapa orang saja yang bisa melihat pada waktunya tertentu. Katanya, tanah kosong itu sudah diikatkan oleh yang punya, padahal gaib. Jadi tanah itu tidak akan pernah dijual, apapun alasannya. Dan lebih aneh lagi, tanah itu terikat dengan hal gaib sejak 4 tahun lalu. Jadi rumah yang kalian berdua lihat itu adalah rumah jin yang terikat dengan tanah kosong tersebut. Kata Pak Lek Gofar, pemiliknya itu selalu memberikan jamuan untuk mereka, alias para jin yang tinggal di sana. Tapi Pak Lek Gofar tidak tahu jamuan seperti apa, sehingga para jin itu begitu betah menempati tanah kosong tersebut. Tapi kalian ingat kan bahwa 4 tahun lalu adalah awal mula terjadi hilangnya jenazah-jenazah di desa ini? Berarti sudah sangat jelas dong apa jamuan yang diberikan oleh pemilik tanah kosong itu kepada jin yang bersarang di sana, tanya Junaidi. Jenazah para warga di desa kita, jawab Aryo datar dan tenang. Mendengar jawaban Aryo, Samsul pun langsung menoleh dan menatap ke arah pria itu. Jenazah warga yang hilang di desa ini bisa dijadikan jamuan untuk para jin. Kamu yakin, yo? Tanyanya agak kurang bisa mempercayai. Bisa saja, Sam. Konsepnya sama seperti penumbalan. Hanya saja penumbalan lebih menjurus pada sesuatu yang masih hidup, bukan sesuatu yang sudah mati. Jadi dengan kata lain, pemilik tanah itu sejak 4 tahun lalu sudah melakukan perjamuan untuk para jin diikatnya pada tanah kosong tersebut. Dengan menu utama adalah jenazah para warga desa ini yang baru saja meninggal dunia, jawab Rifka. Muklis tidak bisa menyembunyikan perasaan merinding yang menyerangnya pada saat itu. Semua orang paham bahwa pria itu merasa takut dan ngeri setelah mendengar jawaban Rifka, sehingga langsung bereaksi tanpa peduli tempat. Demi Allah, bulu kuduku meremang tanpa alasan barusan.
Benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana nasibnya jenazah-jenazah warga di desa ini yang sudah terlanjur menjadi menu utama dalam jamuan yang dilakukan oleh pemilik tanah itu. Aku Muklis dengan suara sedikit bergetar. Istighfar Muklis, perbanyak istighfar saat ini. Jangan goyah karena kamu mendengar betapa mengerikan kenyataan soal ritual-ritual aneh di dunia ini. Yang kamu dengar itu baru adalah salah satunya, belum semuanya. Saran Arumi. Benar itu Muklis, saat ini kita bukan hanya sedang fokus untuk mencari jenazah-jenazah yang hilang itu, tapi juga fokus pada misteri di baliknya yang perlahan-lahan mulai terungkap. Kita bahkan harus mencegah agar tidak ada lagi jenazah yang warga yang hilang. Jika sampai ada yang mendadak meninggal dunia, tambah Hendy. Ya jelas kita harus melakukan sesuatu. Tidak mungkin kita mau diam-diam saja. Sementara keadaan semakin parah. Siapa sih yang mau keadaan terus buruk, terulang? Mau sampai kapan kita tidak bisa keluar saat malam hanya takut mendapat teror dari arwah-arwah jenazah yang hilang? Belum lagi teror dari arwah hitam. Aku curiga sekarang arwah yang sering merasuki warga desa atau orang dari luar desa waktu itu adalah arwah hitam. Makanya desa ini rasanya semakin menakutkan. Ujar Junaidi tampak sudah tidak sabar karena terus saja menghadapi keadaan yang buruk. Jun benar, kita tidak bisa diam terus. Saat ini kita sudah tahu siapa dalangnya, apa akar masalahnya, dan bahkan kemana arahnya jenazah-jenazah itu menghilang. Kita hanya perlu bergerak lebih cepat agar tidak membuang-buang waktu. Badrun setuju dengan pendapat Junaidi. Tapi kita tetap harus tenang saat Arumi. Ingat, kalian punya keluarga. Jangan sampai satu tindakan gegabah akan membuat keluarga kalian terancam. Kita harus berpikir panjang, meski sudah tahu siapa dalangnya, apa akar masalahnya, dan bahkan kemana arah hilangnya jenazah itu. Karena kalau kita berpikir pendek, lalu ketahuan oleh Mas Taufan, maka sia-sia sudah perjuangan kita sampai titik ini. Rumi benar, bagaimanapun juga kita tetap harus berhati-hati. Samsul setuju, lalu langsung menatap ke arah Aryo dan Rifka. Bagaimana kalau kita ganti topik pembicaraan? Sekarang coba katakan pada kami semua, bagaimana penelusuran soal rumahnya Mas Taufan di Jalan Yudhistira? Apakah tadi kalian mendapat kendala saat sedang mencari rumah itu? Apakah sulit ditemukan? Arya dan Rifka saling menatap satu sama lain selama beberapa saat ketika akhirnya mendapat pertanyaan tentang misi mereka tadi. Arya mempersilahkan Rifka untuk bercerita, namun begitu pula sebaliknya, Rifka pun mempersilahkan Aryo untuk bercerita. Ngomong-ngomong, tinggal ngomong, jangan pancing kami semua yang ada di sini untuk mengundang penghulu untuk menikahkan kalian berdua loh. Ancam Junaidi sambil menyipitkan kedua matanya ke arah Aryo. Sabar Jun, sabar. Orang sabar pasti selalu gampang dibikin kesal. Ujar Muklis sambil menepuk-menepuk pundak Junaidi dengan tegas. Wajah Rifka dan Aryo pun memerah sempurna diiringi tawa yang pecah begitu saja dari mulut-mulut indah di sekitar mereka. Bahkan Arumi dan Hendy yang seharusnya menjadi sorotan orang bahkan karena akan segera menah pun malah ikut mengetahui ancaman yang Junaidi keluarkan untuk Aryo dan Rifka. Rifka segera meraih outer tipis miliknya yang sempat dipakai agar bisa menutupi wajahnya dari tatapan siapapun. Gas yo, kapan lagi kamu bisa nikah dadakan sama yang cantik macam Rifka? Saran Badrun. Hus, nikah kok dadakan? Direncanakan dulu lah. Kapan mau nikahnya? Berapa banyak tamu yang mau diundang? Setelah nikah, mau honeymoon di mana? Mau anak punya anak berapa? Samsul memberi contoh. Kasih contoh sama temanmu sendiri sana. Itu loh, Indi yang mau nikahan sama Rumi dalam waktu dekat.
Aryo berusaha mengalihkan topik. Hendy sama Rumi nggak perlu diurusin pun sudah ada yang ngurusin. Lah kamu dan Rifka. Keluarga Rifka jauh yo. Jadi nanti kami ini akan menjadi bagian dari perwakilan keluarga Rifka. Apabila kamu mendadak mau menikahin dia, saut Muklis. Rifka dan Arumi kini tertawa kompak sambil mendorong satu sama lain. Aku mendadak punya keluarga lagi, Rumi, ujar Rifka. Oh, Rif, padahal niatku kalau kamu mau nikahan, akan kubawa kamu langsung ke KUA sama calon suamimu. Soalnya kamu sudah tidak punya keluarga. Malah sekarang rencana harus berubah gara-gara kamu punya keluarga dadakan, saut Arumi. Jangan main bawa-bawa saja ke KUA, Rumi, biar calon suaminya Rifka tahu bagaimana sulitnya jika ingin menikahi Rifka. Biar nanti... Ini kapan ceritanya soal Mas Taufan? Leres Samsul yang sejak tadi menunggu. Kami sama sekali tidak mendapat kesulitan saat mencari rumahnya di Jalan Yudhistira. Saat baru tiba di sana, kami memutuskan untuk bertanya pada ibu-ibu yang sedang berkumpul di warung dekat jalan di depan. Ibu-ibu di sana menunjukkan jalan rumahnya pada kami berdua, sehingga akhirnya kami menemukan rumah itu dengan sangat mudah, ujar Aryo. Hanya saja ketika kami sampai di sana, rumah itu tampak sedang tidak ada penghuninya. Mungkin Mas Taufan itu sedang pergi, sehingga tidak ada satu orang pun yang keluar dari rumahnya ketika kami tiba mengantarkan paket, tambah Rifka. Semua orang ini saling menatap satu sama lain setelah mendengar penjelasan dari Aryo dan Rifka. Ini bukan hari penasaran, jadi Mas Taufan tidak mungkin membuka tokonya di pasar Gerobokan, ujar Badrun. Berarti dia sedang ke sawah hari ini, makanya rumahnya kosong, saut Samsul. Kalau begitu, pelankan suara kalian mulai sekarang, dan jangan sampai ketahuan kalau kita sedang membicarakannya. Ini sudah sore, dan Mas Taufan akan lewat di jalan ini jika pulang dari sawah sebentar lagi, saran Junaidi. Itulah sahabat cerita dari Arwah Jenazah yang Hilang. Ditunggu part selanjutnya. Oke?